Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel J3 nih guys. Ya guys, ini dari brand JLD juga ya, tapi ini agak sedikit berbeda kali ini. Ini adalah satu buah elektrik ya, electric drill ya, atau apa ya, mesin bor listrik ya guys ya. Ini dari brand JLD ya, ini dengan kapasitasnya di 13 mili ya, ini 13 mili, tapi dia bukan hammer ya, dia masih driver ya. Artinya memang mengebor untuk mungkin memasang skrup yang kalau zaman dulu kita memasang skrup juga memang menggunakan alat seperti ini juga. Ya guys, ini memang apa ya, kalau zaman dulu itu ya karena memang belum ada cordless ya, jadi memang terkadang gue juga pernah ngalamin membuka baut-baut kecil ya menggunakan ini, tapi ya yang namanya ini mesin bor ya, bukan impact ya, jadi memang kurang enak, jadi mengikuti tangan kita gitu loh ya. Jadi ya, tapi karena gimana lagi ya, karena memang zaman dulu kan belum ada alat-alat yang seperti itu. Ya guys, ini gue beli di marketplace ya, ini dengan harga 210.000 kalau nggak salah ya, gue lupa ingat. Ini udah lama banget gue beli dan ini baru ada kesempatan untuk saat ini gue review ya. Oke guys, kita langsung buka aja yuk. Nah ini dia nih guys ya, ini barangnya nih ya. Ini barangnya agak lumayan cukup besar ya. Ini di dalamnya cuma hanya ada manual book ya. Ya guys, ini dia barangnya ya. Ini bisa lo lihat ya. Ini modelnya agak sedikit lucu ya guys ya. Modelnya lucu banget, tapi variasi warnanya lumayan oke ya. Merah, hitam, triggernya merah ya. Dan di sini abu-abu depannya ya. Ini cuknya. Nah ini udah lama banget gua nggak menggunakan alat bor seperti ini. Ini gua udah lama banget ya, udah lama banget ini bener-bener. Ya guys, so yang pasti gini sih, kita nggak bisa bilang karena kan memang eranya sudah berbeda ya. Artinya semua lebih beralih ke cordless ya. Tapi bukan berarti tidak perlu memiliki tools-tools yang memang elektrik ya, seperti gerinda, bor dan yang lain-lain. Tapi terkadang gini guys, harus alangkah baiknya memang keduanya kita punya ya. Jadi terkadang ada emergency ya, karena gini, karena biarpun cordless sendiri ya, kapasitas kita sendiri itu di saat kita memiliki cordless terkadang alatnya banyak tapi baterainya nggak banyak gitu. Nah sedikit bercerita, di proyek gue sendiri pun itu gue untuk proyek itu 1, 2, 3, 4, 5 sekitar ada 6 tools ya, itu cordless semua, dan itu gue menyediakan baterai itu sekitar 17 pieces baterai ya. Nah itu pun terkadang gini, kalau misalkan kita nggak continue ya guys ya, setelah habis pakai baterai dingin kita charge, itu kalau misalkan kita telat seperti itu aja, itu gue pernah ngalamin kita kehabisan gitu loh. Artinya kehabisan baterai dan kita harus waiting dulu gitu loh. Nah jadi memang terkadang seperti itulah. Jadi gini, sebetulnya kalau menurut pribadi gue, yang cordless itu adalah lebih enak, lebih enjoy kita memakainya pada saat yang pertama kita kerja di luar workshop. Yang pertama, yang kedua di saat kita kerja di tempat-tempat yang sulit, sempit atau di ketinggian ya. Tapi kalau misalkan kita di workshop stay ya, itu lebih baik kalau menurut gue ya guys. Kalau gue lebih comfort menggunakan alat-alat yang elektrik ya. Makanya di sini bisa lo lihat ya, gue menyiapkan 2 buah gerinda tangan ya. Ada yang 5 in dan 4 in gitu loh. Nah itu gue siapkan. Nah kenapa? Karena memang gerinda ini gue peruntukan tidak gue bawa kemana-mana gitu. Jadi artinya ada table-nya di situ, ada tools-nya di situ, dan kita kalau mau pakai tinggal menggunakan, dan kabelnya pun kita sudah terap. Jadi memang artinya tidak ribet ya guys ya. Kecuali kalau misalkan kita yang bikin repot itu adalah mengerjakan dari sisi yang sini ke sini, sini yang ke sini, dan kabelnya kepentok panjang. Nah itu repot banget gitu kalau menurut gue. Jadi memang harus kita tempatkan juga ya. Artinya yang cordless untuk apa, yang elektrik untuk apa ya. Tapi kalau misalkan memang kalian ngerasa spare dana kalian, budgetnya ada untuk menunjang hobi, kalian bisa mampu beli baterai yang banyak ya, nggak jadi masalah juga ya. Lebih bagus pakai yang cordless. Tapi kalau prefer gue sendiri, gue lebih dominan untuk yang elektrik gitu loh. Artinya bukannya gue nggak suka yang cordless, tapi ditempatkan saja ya pada porsi-porsinya. Oke guys, untuk bor ini ya dari JLD ini RPM-nya 2600 RPM ya, dan wattnya ada di 450. Bisa lo lihat di sini ya guys ya, 450 watt 0 sampai 2600 ya. Kapasitasnya maksimalnya di 13 mili ya guys ya. Ya guys, untuk bor ini dia sudah bolak-balik ya, dan di sini ada tuasnya ya untuk bolak-baliknya ya. Dan di sini ada variable speednya ya.
Variable speed juga dong, ya kan, biar nggak kalah. Dan di sini udah ada untuk tombol lock triggernya ya guys ya. Nah ini biasa nih terkadang ya, ini kita sering kita temuin. Nah ini kita langsung coba aja. Ya ini kita coba variable speed ya guys ya. Ya guys, ini kalau yang gue tangkap sih sebetulnya variable speednya adanya di trigger ya. Cuma memang untuk tombol yang di sini adalah jadi dia untuk mengatur ya. Jadi kalau misalnya kita locknya pendek, jadi si triggernya kita tekannya pun, nah jadi pendek juga. Jadi artinya seperti baut yang menonjok. Jadi supaya triggernya nggak bisa mentok terlalu dalam gitu loh. Nah ini yang gue tangkap sih seperti itu ya guys ya. Nah, bisa lo lihat ya. Ya guys, gua rasa dengan harga 210.000 ya, lo mendapatkan bor seperti ini. Biarpun dia belum hammer ya, belum hammer drill ya. Nah, belum ada mode untuk hammernya, cuma hanya pengeboran kayu dan mungkin tembok-tembok tipis biasa ya. Gua rasa kalau kalian menyimpan alat seperti ini di rumah ya, nggak ada salahnya juga ya guys ya. Dan kapasitasnya kebetulan 13 mili ya, lumayan lah buat ngebor-ngebor besi-besi yang di rumah. Andai kata kalian lagi membenarkan sesuatu yang rusak yang kalian bisa kerjakan sendiri, gua rasa alat-alat seperti ini cukup membantu ya guys ya. Oke guys, kita seperti biasa ya, gue langsung mau coba aja ya. Dan ini kita awali untuk konsumsi pemakaiannya ya. Untuk di 450 watt dan RPM-nya di 2600. Kita awali untuk RPM terlebih dahulu. Ya guys, kita tes untuk RPM-nya terlebih dahulu ya di 2600. Cakep RPM-nya. Lebih John. Elektrik ya kan, bukan cordless. Oke guys, untuk wattnya sendiri ya, kita coba lihat. Nah itu. Ya guys, di 340 something ya. Ini 450 watt ya. Mungkin itu tadi gue coba tanpa beban ya guys ya. Oke guys, ini gue mau mencoba dengan media ini kurang lebih papan triplek ya. Ini kurang lebih sekitar 20 mili ya. Ini menggunakan mata bor kipas 20 mili juga. Kita coba. Oke guys, tadi gue sudah coba ya ini dengan mengebor ya, mengebor kayu dengan mata bor kipas ya. Yang gue rasakan sih, biarpun tadi gue cuma hanya melubangi satu ya, yang gue rasakan adalah ya tenaganya ya cukup oke ya. Cuma memang ya hampir gue bisa bilang ya, karena memang ya lagi-lagi ini adalah elektrik ya, jadi bukan cordless, jadi yang tenaganya yang pasti besar kalau menurut gue ya. Cuma memang yang agak sedikit gue keluhkan ya guys, ini cepet banget panas loh. Dari awal ya, dari awal tadi hingga akhir ya. Itu bisa lu bayangin, gue cuma hanya mengetes RPM dan gue cuma hanya mencoba membolongkan satu dengan mata bor. Ini yang gue rasakan nih cukup panas gitu loh ya. Ini gearboxnya nih yang di depan sini, ini panas yang gue rasain nih. Cuma memang ya mau gimana lagi ya, namanya harga cuma 200.000 gitu loh ya guys ya. Hari gini 200.000 udah dapat boran listrik dengan kapasitas 13 mili ya. Oke guys, gua rasa cukup sekian ya perjumpaan kita hari ini ya. Nantikan terus video-video GTK Channel yang akan terus membahas seputar alat, power tools, hand tools yang kedepannya kita akan ulas bersama di sini dan kita akan uji bersama. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.